Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan dari pembahasan balaghah yang kemarin, yakni tentang faedah tasbih, fawaidu tasbih, taksim, pembagian tasbih, dan tingkatan tasbih. Apa saja? Di sini bisa kita lihat ada beberapa tentang fawaidu tasbih. Nah, di sini yang pertama bayanul hal, bayanu imkanil hal, bayanu imkanil wujud, bayanu miqdaril hali quwati wa ufan, takrirul hal, madhu wa tahsin, taswiyah, dan al-istirab. Oke, di sini ada bayanul hal, yakni menjelaskan sikon musyabbah yang belum diketahui jika tidak dibuat tasbih terlebih dahulu. Tabi'atun nisa'i kal muqasi 'anid daqiqi, wataknya perempuan seperti kain dalam lembutnya. Tabi'ah sebagai musyabbah ini bisa dilihat ya, seperti biasa simbol warna yang menunjukkan kedudukan dari rukun-rukunnya tasbih. Ini adat, al-muqasi sebagai musyabbah kain yang artinya kain, anid daqiqi sebagai wajah sibeh. Baik, bayanu imkanil hal ini adalah ketika musyabbah disandarkan pada sesuatu hal yang dianggap aneh, dan keanehannya tidak bisa hilang kecuali dengan menuturkan hal yang membandinginya. Jadi yadu hasanin kaya dinamlin fi qadrihi, tangannya Hasan ini seperti tangannya semut dalam ukurannya. Nah, ini kan kita ini aneh. Nah, ini membandingkannya ini aneh, dan contoh seperti ini masuk dalam bayan imkanil hal. Terus bayanu imkanil wujud, yaitu musyabbahnya merupakan suatu hal yang langka wujudnya atau bisa saja tidak terwujud, ya, bisa saja tidak ada, kemudian dibuat tasbih sebagai petunjuk bahwa perkara tersebut mungkin bisa terjadi, mungkin bisa ada. Seperti suratu Fatimatal alamu kanadriha fil jamilati, gambarnya Fatimah yang berupa alam seakan-akan seperti melihat keindahan alam tersebut, ya. Terus di sini ada bayanu miqdari halihi quwati wa ufan, yaitu ketika keadaan musyabbah telah diketahui sifatnya secara global, kemudian tasbih menjelaskan kadar dari sifat tersebut, seperti al-mataru fil hadiqati kal hajari, hujan di kebun seperti batu. Baik, untuk selanjutnya bisa kita lihat ini ya, takrirul hal, yaitu ketika keadaan yang disandarkan kepada musyabbah membutuhkan penjelasan yang lebih jelas. Ya durusus syababu fi zamanihi bil jayyidi kalma yazilu sari'an fil bahri. Pemuda yang sedang belajar pada masanya dengan sungguh-sungguh seperti halnya air yang mengalir dengan deras di lautan. Mal madhu wa tahsin, memuji. Ini menyanjung musyabbah supaya disenangi. Wajuka mitul misbahi fit tanwiri, wajahmu seperti lampu dalam cahayanya. Nah, bisa dilihat rukun-rukun tasbih dengan simbol-simbolnya. Yang ke selanjutnya yakni taswiyah wa takbih, yaitu ada kalanya musyabbah ditampakkan dalam bentuk yang tidak mungkin secara lazimnya. Zilduka kalauhi anil launi, kulitmu seperti papan dalam warnanya. Terus yang terakhir dari fawaid tasbih yaitu al-istiraf, yaitu ada kalanya musyabbah ditampakkan dalam bentuk yang tidak mungkin secara lazimnya. Idza kana Zaidun yuhibbu hiwayatu fasya'ara ka-tayri yatiru fis samai. Ketika Zaid menyukai hobinya, maka dia merasa seperti burung yang terbang di langit. Ini kan tidak lazim. Ini ya Zaidun sebagai musyabbah, ka sebagai adat, yatiru musyabbah beh, fis samai sebagai wajh sibah. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini tasbih dilihat dari segi diterima atau ditolaknya. Ada dua, hasan makbul dan qabih mardud. Hasan qabul, tasbih yang telah memenuhi tujuan-tujuan yang telah disebutkan. Tujuannya apa saja? Yang pertama, musyabbah lebih dikenal daripada musyabbah jika tujuannya untuk menjelaskan keadaan musyabbah. Yang kedua, musyabbah merupakan sesuatu yang lebih sempurna pada wajah sibeh. Dan yang terakhir, keadaan musyabbah di dalam menjelaskan kemungkinan wujud, ya, itu bisa diterima ketetapannya oleh mukhatab. Nah, fikruka kan nuri fil alami. Pikiranmu seperti cahaya di semesta.
Yang selanjutnya yakni qabih mardud. Apa itu? Tasbih yang tidak memenuhi tujuan yang diharapkan. Tidak adanya wajah sibeh yang menghubungkan antara musyabah dan musyabah beh. Jadi itu tidak nyambung gitu loh. Ar-rajulu kanisa'ik anil jildi. Laki-laki seperti perempuan dalam kulitnya. Nah, ini kan sangat tidak sambung karena laki-laki kulitnya itu enggak seperti sehalus kulitnya perempuan. Yang terakhir ini adalah dalam pembagian tadi ada balaghatut tasbih. Balaghatut tasbih di sini ada 3 pembagiannya: paling tinggi nilai sastranya, tengah-tengah nilai sastranya, dan paling rendah nilai sastranya. Bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada dalam paling tinggi nilai sastranya ada dua pembagian. Yang pertama tasbih yang membuang wajah sibeh dan ada tasbihnya. Jadi karimun. Di sini kan membuang wajah sibeh dan juga ada tasbihnya. Hanya musyabah dan musyabah behnya saja. Karim itu orang yang mulia. Dan yang kedua tasbih yang membuang wajah sibeh, ada tasbih serta musyabahnya. Semua dibuang kecuali apa? Musyabah beh. So'ingkotun petir. Nah, jadi dalam hal ini itu seseorang yang diajak bicara itu sudah paham, dan orang yang sedang berbicara ini benar-benar tahu ya, benar-benar tahu situasi dan kondisinya sehingga dia langsung mengucapkan nilai kebahasaan yang tinggi. Nah, gitu. Dan yang kedua yakni nilai sastranya yang menengah. Jadi ini yang tengah-tengah, ada 4 ya di sini. Tasbih yang membuang wajah sibeh. Contoh hasanun kal qamari, hasan seperti bulan. Di sini tidak ada wajah sibehnya. Bisa dilihat di simbol rukun-rukun tasbih. Yang kedua tasbih yang membuang ada tasbih. Hasanun syamsun yunawiru anit tanwiri. Di sini bisa kita lihat tidak ada simbol warna dari adat tasbih ini ya, tidak ada. Jadi hasan itu matahari yang menyinari dalam sinarnya. Yang ketiga tasbih yang membuang wajah sibeh serta musyabahnya. Kal hadidi. Nah, di sini tidak ada wajah sibeh dan musyabahnya. Kal hadidi seperti besi. Tasbih yang membuang adat tasbih serta musyabahnya. Hadidun qawiyyun anis sifati. Besi itu kuat dalam sifatnya. Di sini tidak ada tasbih dan juga tidak ada musyabahnya. Nah, dan yang terakhir ini adalah paling rendah nilai sastranya. Bagaimana sih tasbih yang nilai sastranya itu rendah? Nah, di sini ada dua poin. Yang pertama tasbih yang menyebutkan wajah sibeh, ada tasbih serta musyabahnya. Disebutkan secara lengkap ya. Ini disebutkan secara lengkap dalam ukuran sastra kebahasaan. Ini merupakan nilai yang paling rendah ya. Jadi hasanun kalma'i hadi anis sakinati. Hasan seperti air dalam ketenangannya. Ini disebutkan semuanya mulai musyabah, adat, musyabah beh, dan wajah sibeh. Dan yang terakhir ialah tasbih yang tidak menyebutkan musyabahnya. Nah, jadi menghilangkan musyabahnya saja. Di sini tinggal adat, musyabah beh, dan wajah sibeh. Kal qamari fil laili anit tanwiri, seperti bulan di malam hari dalam sinarnya. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan hal yang perlu diperbaiki, saya pribadi mohon maaf dan meminta saran kritik dari para pembaca dan pendengar. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.